Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rifariski dengan NIM 12021842889 dari kelas SI 4201. Di sini saya akan membahas tentang APSI modul 8, yaitu mengenai transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan dari modul ini adalah dapat menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, dapat mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, dapat membuat tampilan diagram dengan komunikasi model desain, dapat mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan dapat membuat diagram urutan model desain. Di peta proses ini, seperti kita ketahui pada model-model sebelumnya, kita di sini akan fokus membahas tentang desain model yang berdasarkan functional requirements atau fungsi bersyarat. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, use case, dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan dan diagram komunikasi. Sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi, diagram ikhtisar interaksi. Setiap diagram UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case dan sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, yaitu sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu kita memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, yaitu use case dan model domain. Desain membantu kita membuat model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas, layanan, dan entitas. Analisis ketahanan atau robustness analysis adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Berikut merupakan contoh dari analisis ketahanan. Input dari analisis ketahanan adalah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, dan model domain. Output dari robustness adalah model desain yang lengkap dengan batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batas. Komponen batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Pada contoh berikut, booking agent merupakan penggunanya, reservation merupakan sistemnya. Komponen layanan. Kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan use case tertentu. Contoh pada gambar di sini, komponen layanannya adalah make reservation karena itu merupakan transaksi. Komponen entitas. Komponen kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Contoh pada gambar tersebut adalah reservation. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat dilegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Identifikasi komponen desain yang mendukung di kegiatan use case. Gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Step ini merupakan step yang opsional atau pilihan. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut yang bisa dilihat pada gambar. Berikut merupakan variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah. Panah arah bisa dibagi dua, yaitu panah padat adalah pesan sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron. Nomor urut yang menguraikan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. 1. Tempatkan aktor dalam komunikasi. Yang kedua, analisis formulir use case atau diagram kegiatan untuk use case untuk setiap tindakan dalam use case. Identifikasi dan tambahkan komponen batas, layanan, dan entitas. Interaksi lebih lanjut, temukan metode baru, batas layanan, dan komponen entitas.
Yang seperti sudah disebutkan tadi, langkah 1, tempatkan aktor dalam diagram. Langkah 2A, identifikasi komponen batas. Booking agent membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Langkah 2B, identifikasi komponen layanan. Objek batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Langkah 2C, identifikasi komponen entitas. Metode make reservation pada objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Langkah 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, metode set room ditetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung ditetapkan untuk reservasi. Metode make reservation pada objek reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request details dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Berikut merupakan gambaran dari identifikasi metode tambahan. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari pembuatan reservasi. Yang satu adalah skenario primer berhasil, yang kedua ada skenario sekunder gagal. Berikut merupakan contoh skenario primer berhasil. Yang kedua adalah skenario sekunder gagal. Diagram urutan. Diagram urutan berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti dalam diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang, sorot waktu interaksi. Berikut merupakan cara mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Pecahan atau fragmen. Diagram urutan fragmen mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan lainnya, memungkinkan Anda memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Berikut merupakan contoh dari pecahan tersebut. Contoh diagram pecahan. Tiga diagram sequence berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci kepada Great Reservation. 1. Skenario primer berhasil dan skenario sekunder tidak berhasil dalam satu diagram menggunakan all fragment. Yang kedua, skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, diagram urutan fragmen yang menunjukkan detail lebih halus untuk fragmen Get Reservation Detail dan termasuk fragmen loop. Berikut merupakan contoh 1 diagram urutan, contoh 2 diagram urutan, contoh 3 pecahan diagram urutan, dan yang terakhir ringkasan. Ringkasan yang kita dapat dari modul ini adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu diagram komunikasi dan diagram urutan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.